Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, masih semangat kan belajar matematikanya hari ini? Masih dong. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi kesebangunan, yang mana materi ini telah kalian pelajari waktu kalian di SMP. Oke, dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kesebangunan dua bangun datar. Yang kedua, siswa mampu menentukan kesebangunan dua bangun segitiga dengan menerapkan aturan sinus. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Ini adalah pohon dan tiang bendera. Seperti yang kita ketahui bahwa kedua benda ini memiliki ketinggian yang tidak dapat kita ukur tingginya secara langsung dengan menggunakan penggaris. Tetapi harus kita ukur menggunakan alat bantu seperti meteran atau sejenisnya. Namun, kita dapat menghitung tinggi benda tersebut dengan menerapkan konsep kesebangunan, yaitu materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, saat kalian SMP, kalian telah mempelajari materi kesebangunan ini. Masih ingatkah kalian bagaimana kesebangunan itu? Kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya, dan juga panjang sisi-sisi sudutnya yang bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Dengan kata lain, kesebangunan merupakan dua buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, contohnya seperti ini. Di sini terdapat dua gambar. Coba kalian lihat gambar yang pertama. Dikatakan bahwa segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH adalah sebangun. Kenapa bisa dikatakan sebangun? Ingat, dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar. Kita lihat sudut A sama dengan sudut E. Itu kita lihat dari tandanya yang sama. Sehingga sudut B sama dengan sudut F. Dan sudut C sama dengan sudut G. Serta sudut G sama dengan sudut H. Maka, untuk syarat pertama telah terpenuhi karena sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Syarat yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Nah, jika kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, maka akan menghasilkan perbandingan yang senilai. Di sini kan sisi yang pertama itu ada AB, coba kita bandingkan dengan EF, sama dengan 3/4. Kemudian, coba kita lihat lagi yang sisi CD, kita banding dengan sisi GH, sama dengan 3/4 juga. Nah, kemudian sisi-sisi yang lainnya, jika kita bandingkan juga akan menghasilkan perbandingan 3/4, sehingga kedua bangun tersebut telah memenuhi kedua syarat, maka dikatakan kedua bangun tersebut sebangun. Sekarang coba kalian lihat gambar yang kedua. Kedua bangun dikatakan tidak sebangun karena jika kita lihat kedua bangun tersebut tidak memenuhi salah satu syarat dua buah bangun datar dikatakan sebangun, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya tidak senilai. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya bagaimana kesebangunan pada dua buah bangun datar. Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana menentukan kesebangunan dua buah segitiga. Untuk memeriksa kesebangunan pada segitiga, kita lakukan pengujian terhadap unsur-unsur yang diketahui berdasarkan syarat-syarat kesebangunan segitiga pada tabel di bawah ini.
Coba kita lihat. Yang pertama, unsur-unsur yang diketahui pada segitiga adalah sisi, sisi, sisi. Maka syarat kesebangunannya adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Yang kedua, unsur-unsur yang diketahui pada segitiga adalah sudut, sudut, sudut. Maka syarat kesebangunannya adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang ketiga, unsur-unsur yang diketahui pada segitiga adalah sisi, sudut, sisi. Maka syarat kesebangunannya adalah dua sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut bersesuaian yang diapitnya adalah sama besar. Untuk lebih memahami lagi, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Diketahui dua buah segitiga sebangun, segitiga ABC dan segitiga PQR. Dengan panjang sisi AC sama dengan 10 cm, sisi CB sama dengan 12 cm, sudut A sama dengan sudut P sama dengan 64 derajat, dan panjang sisi QR sama dengan 6 cm. Sisi RP sama dengan 5 cm, sudut B sama dengan sudut Q sama dengan 48 derajat. Dapat kita lihat seperti gambar di bawah ini. Maka tentukan panjang sisi AB dan panjang sisi PQ dengan menggunakan aturan sinus. Nah, dalam kesebangunan, kita bisa menghitung sisi-sisi yang tidak diketahui menggunakan aturan sinus. Oke, sebelum kita masuk ke penyelesaian, kita bahas sedikit tentang aturan sinus. Bagaimana sih aturan sinus itu? Coba kalian lihat gambar berikut. Jika sisi-sisi segitiga adalah A kecil, B kecil, dan C kecil, dan sudut yang berhadapan berisi kapital A, B, dan C, maka aturan sinus dirumuskan dengan sisi A per sin sudut A sama dengan sisi B per sin sudut B sama dengan sisi C per sin sudut C. Nah, rumus ini berguna untuk menghitung sisi yang belum diketahui dari segitiga, seperti dari soal yang kita bahas tadi, bahwa panjang sisinya ada yang belum diketahui. Nah, kita dapat mencarinya dengan aturan sinus ini. Oke, sekarang sudah paham kan bagaimana aturan sinus? Kemudian kita lanjut ke penyelesaian. Dari gambar telah diketahui bahwa sisi AC sama dengan 10 cm, sisi CB sama dengan 12 cm, sisi PR sama dengan 5 cm, dan sisi RQ sama dengan 6 cm. Nah, di sana diketahui juga bahwa sudut A sama dengan sudut P sama dengan 64 derajat, dan sudut B sama dengan sudut Q sama dengan 48 derajat. Oke, sebelum kita menentukan panjang sisi yang belum diketahui, yaitu panjang sisi AB dan sisi PQ, kita harus terlebih dahulu menentukan besar sudut yang belum diketahui, yaitu sudut C sama dengan sudut R. Oke, sebelumnya kita telah belajar kan bahwa jumlah dari ketiga sudut bangun datar segitiga adalah 180 derajat. Maka dapat kita cari sudut C dengan menggunakan sudut yang telah diketahui. Nah, di sini sudut C sama dengan 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B. Kemudian kita substitusikan sudut A dan sudut B yang telah kita ketahui tadi, maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurang sudut A 64 derajat ditambah sudut B 48 derajat. Kemudian kita operasikan, kita peroleh sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 64 ditambah 48 sama dengan 112 derajat. Maka sudut C sama dengan sudut R diperoleh 68 derajat. Nah, setelah ini baru kita dapat menentukan panjang sisi AB dan PQ dengan menggunakan aturan sinus. Oke, yang pertama kita cari dulu panjang sisi AB dengan menggunakan segitiga ABC. Rumus sinusnya tadi, sisi C per sin sudut C sama dengan sisi A per sin sudut A, di mana sisi C itu yang berhadapan dengan sudut A sama dengan sisi AB, dan sisi A adalah yang berhadapan dengan sudut A
sama dengan sisi BC sama dengan 12 cm. Kemudian kita substitusikan sisi C per sin sudut C tadi adalah 68 derajat. Kemudian A sama dengan 12 cm per sin sudut A tadi adalah 64 derajat. Nah, kemudian kita lihat di tabel sinus. C per sin 68 derajat berapa di tabel? Ya, 0,93 sama dengan 12 per sin 64 berapa? 0,89. Sehingga kita peroleh C sama dengan 12,5 cm. Maka panjang sisi C sama dengan sisi AB adalah 12,5 cm. Selanjutnya kita cari panjang sisi PQ. Kita lihat dari segitiga PQR. Kita masukkan ke rumus aturan sinus. Sisi R per sin sudut R sama dengan sisi Q per sin sudut Q, di mana sisi R adalah sisi yang berseberangan dengan sudut R, maka sisinya adalah sisi PQ. Dan sisi Q adalah sisi yang berseberangan dengan sudut Q, maka adalah sisi PR sama dengan 5 cm. Nah, kemudian kita substitusikan ke rumus aturan sinusnya. Jadi R per sin sudut R tadi adalah 68 derajat sama dengan sisi Q adalah 5 cm per sin sudut Q tadi adalah 48 derajat. Nah, kemudian kita lihat nih pada tabel sinus. R per sin 68 derajat berapa? 0,93 sama dengan 5 per sin 48 derajat adalah 0,74. R sama dengan 6,3 cm. Maka panjang sisi R sama dengan sisi PQ adalah 6,5 cm. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya tentang materi yang kita bahas hari ini, yaitu kesebangunan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kesebangunan merupakan dua buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama, di mana dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya materi kita hari ini. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada satu soal sebagai latihan kalian di rumah. Silahkan kalian kerjakan di rumah, dikumpul minggu depan ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Ingat, selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun di rumah, dan selalu taati protokol kesehatan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salah khilaf, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.